Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini di pagi penuh berkah, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, dan juga amalan yang mungkin diterima. Dan inilah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki waktu subuh. Artinya kita mengawali dengan ilmu, kemudian bagi yang mencari nafkah atau bekerja mudah-mudahan dikaruniakan rezeki yang halal dan amalan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami di sini akan mengawali dengan pembelajaran sholat, yaitu belajar sholat dari dasar. Maaf, butuh perkenalan dulu apa tidak? Perkenalan. Oh, perkenalan. Oh ya, Pak Faisal sudah terima. Alhamdulillah. Baik, saya perkenalan dulu. Saya baru pertama kali di Godean. Jalan ini belum saya kenal. Biasanya saya di Gamping di Masjid Asy-Syakur. Nama saya Muhammad Abdul Wasikal. Kediaman di Dusun Muara, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, tepatnya di Pesantren Darus Sholihin. Kemudian saya asli dari Ambon, kemudian menikah dengan dulu gadis desa yang ada di Gunung Kidul atau bunga desa yang ada di Gunung Kidul. Ketika kenalnya itu ketika masa KKN UGM, saya S1 di UGM, kemudian lanjut S2 di Kerajaan Saudi Arabia di King Saud University Jamiah Malik Saud, mengambil jurusan sejak S1 teknik kimia, kemudian melanjutkan Polymer Engineering. Kemudian setelah balik saya mandiri untuk mendirikan pesantren khususnya untuk masyarakat sekitar kediaman saya dengan nama Pesantren Darus Sholihin, dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini dengan warga belajar dari anak-anak sampai usia sepuh. Ada pembelajaran TPA dan juga pengajian untuk orang dewasa maupun kalangan awam, ya, dengan pembelajaran untuk masyarakat secara langsung. Nah, seperti itu untuk informasi tentang saya, dan secara lebih lengkap bisa mengenal di website romaisa.com. Tulisan-tulisan saya termasuk kajian pada pagi hari ini telah saya muat di website tersebut. Baik, kita awali dari kitab Bulughul Maram. Di sini saya khusus membahas tentang kitab sholat. Kitab sholat ini penting sekali kita pelajari. Saya tidak bahas tentang masalah tohara atau bersuci, namun langsung saya masuk dalam pembahasan kitab sholat dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini adalah salah satu rujukan dari mazhab Syafi'i, dikarenakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya background, yaitu beliau notabene adalah ulama yang bermazhab Syafi'i, dan beliau membukukan dalil-dalil yang ada dari hadis-hadis Nabi SAW untuk menerangkan perihal masalah-masalah hukum. Sampai nantinya di bahasan terakhir dari kitab ini beliau gabungkan beberapa hadis yang beliau sebut dengan kitab Al-Jami'. Al-Jami' itu kumpulan dengan hadis-hadis yang secara umum yang di luar masalah hukum.
Nah, kali ini kita akan lihat mulai dari pembahasan sholat. Imam Ibnu Hajar itu mulai dari pembahasan tentang waktu sholat. Ya, beliau mengawali dengan pembahasan tentang waktu sholat. Nanti kita lihat serial pertama ini. Seandainya nanti belum selesai, buletin ini masih dipakai lagi. Ya, namun saya usahakan setiap kajian nanti akan memakai panduan buletin semacam ini supaya memudahkan jamaah. Soalnya kalau memakai kitabnya tebal, nanti bawanya repot. Namun kalau jenengan ingin memiliki kitab secara utuh, bisa cari di toko-toko buku dengan nama Bulughul Maram. Ya, dengan nama Bulughul Maram itu nanti dapat kitab utuh dari awal sampai akhir itu ada. Baik, kita lihat mulai dari hadis 151 sampai 153. Penomoran hadis ini kami ambil dari kitab Minha Al-Allam karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Keterangannya juga diambil dari kitab tersebut. Monggo dibaca Pak Faisal, bisa dari terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu sholat maghrib selama syafa' cahaya merah belum hilang. Waktu isya hingga pertengahan malam, dan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Terus di bawahnya lagi dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah yang menceritakan tentang waktu sholat asar dari sinar matahari masih putih bersih. Dan dalam hadis riwayat Abu Musa dan matahari masih tinggi. Baik, kita lihat ini hadis yang pertama dengan beberapa riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, juga dari Buraidah dan dari Abu Musa. Semua membicarakan tentang waktu sholat. Yaitu disebutkan Nabi SAW mengatakan waktu sholat duhur. Jadi dalam hadis ini dimulai dari sholat duhur. Bukan berarti sholat itu dimulai dari sholat duhur, namun ketika Nabi SAW diterangkan tentang waktu sholat, itu dimulai dari waktu sholat duhur. Ada dalam hadis Jibril dan juga di sini beliau terangkan mulai dari waktu sholat duhur. Waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu duhur itu ketika matahari zawal. Matahari itu mengalami zawal. Zawal itu ini kita berdiri. Di sini matahari di atas kepala. Matahari dari arah timur kan? Ke barat. Ketika dari tengah ini tergelincir ke barat, namanya zawal. Di atas kepala pas jatuh ke barat itu sudah masuk waktu zawal. Nah, inilah awal sholat zuhur. Awal sholat zuhur. Maka nanti diperhatikan waktu-waktu sholat itu memakai keadaan alam. Namun bukan berarti ketika keadaan alam ini tidak nampak, akhirnya sholat jadi tidak ada. Nantinya kita pakai pendekatan, karena ini kebiasaan ini nanti akan berulang, berarti bisa disamakan dengan waktu-waktu sebelumnya. Maka ketika menghitung waktu sholat, memakai ilmu hisab masih boleh. Ketika menghitung waktu sholat tadi, memakai ilmu hisab masih boleh, masih bisa diperkirakan seperti itu. Kemudian wa kana dzil rajul katulihi malam yahduril asr. Dan waktu sholat zuhur itu masih ada sampai nantinya bayang-bayang seorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar.
Jadi sholat zuhur dan asar itu bersambung. Tidak ada waktu untuk fasil atau pemisah, nggak ada. Jadi zuhur berakhir langsung masuk waktu asar. Jadi tidak ada waktu selah di situ, ada berapa menit untuk nunggu waktu asar, tidak ada. Zuhur berakhir maka ketika itu masuk waktu asar. Nah lalu dikatakan wa waqtul asri malam tasfarra syamsu. Waktu asar itu adalah selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Berarti kalau matahari sudah menguning, maka waktu asar itu berakhir. Kecuali nanti ada beberapa keadaan nanti disebutkan di sini. Wa waktu sholatil maghrib malam yaghi bisyafaq. Dan waktu sholat maghrib selama syafaq cahaya merah belum hilang. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lail al-awsat. Dan waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Lalu waktu sholat subuh wa waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatlu isyamsu. Waktu sholat subuh itu dari terbit fajar subuh sampai matahari terbit, atau selama matahari belum terbit. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dapat kita simpulkan di sini ditetapkan tentang waktu-waktu sholat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ditetapkan waktu-waktu sholat. Zuhur diterangkan, waktu asar diterangkan, waktu maghrib diterangkan, waktu isya diterangkan, waktu subuh juga diterangkan. 5 waktu. 5 waktu diterangkan sekaligus. Nah kesimpulannya kita lihat pada faedah hadis. Monggo dibaca Pak Faisal. Dari hadis faedah hadis 1. Waktu sholat zuhur adalah dari tergelincirnya matahari waktu Syawal hingga sampai bayang-bayang seorang sama dengan tingginya. Baik. Lihat, ini kaitannya nanti dengan sholat duha juga. Sholat duha mulai jam berapa? Suruk itu jam berapa? Di Godian sama nggak dengan di Panggang? 5.32. Setengah 6. Matahari terbit jam berapa? 5.22. Di Gunung Kidul dengan di sini sama nggak? Sama. 5 berapa Pak? 5.22. Itu Nggak ada. kurang ini berarti. Nanti ditambah ini. Biasanya ada waktu terbit. Fungsinya ada. Terbit itu sekitar 5.25. Ya. Waktu duha tinggal ditambahkan 15 menit. Ada ulama yang katakan juga 10, namun hati-hatinya 15. Berapa berarti? 40. 5.40. Nah, ini waktu duha. Jadi kaidahnya waktu sholat duha dimulai 15 menit setelah matahari terbit. Berakhirnya kapan? Nah ini kaitannya dengan zawal. Berakhirnya sebelum waktu zawal. Ingat, matahari di atas kepala ini mau tergelincir ke barat itu hitungan menit aja. Sudah di atas terus jatuh. Itu cuma hitungan menit. Gak sampai setengah jam, gak sampai 1 jam. Cuma hitungan menit saja. Makanya waktu ini, waktu sholat duha ini berlaku sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Berapa waktu zuhur? 11.46, berarti sampai 11.30. Nah, itu waktu sholat duha. Maka tadi Pak, misalnya ada yang sholat subuh di masjid ini, terus diam di sini sampai matahari terbit. Lalu dia tunggu 15 menit lagi, 5.40, lalu melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq atau syuruk 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala hajjan wa umratan tamatan.
mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Sholat isyraq ini sama dengan sholat duha di awal waktu. Siapa yang sholat isyraq berarti sudah sholat duha. Apa tadi aturannya? Sholat subuh di masjid. Setelah itu berdiam diri sampai matahari meninggi. Ini 5.40, 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Apa boleh yang tadi diam di masjid pulang dulu ke rumah, bersih-bersih dulu, terus balik lagi jam 5.40 baru dia sholat? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Wah, enak banget itu. Saya ke pasar dulu baru saya balik lagi. Nggak boleh. Jadi nggak ada nyambi-nyambi. Jadi dia diam di sini baca zikir pagi petang, baca zikir gitu. Ada kesibukan yang dilakukan di sini. Maka dia sibukkan dengan itu, ya. Dan tunggu sampai 5.40 tadi baru dilakukan sholat isyraq atau sholat syuruk 2 rakaat. Ustaz, saya sholat subuhnya di sini, terus saya pindah di masjid lain, saya sholat isyraqnya di sana. Oh, nggak bisa. Ya. Namun nggak dapat itu nggak masalah. Ganti misalnya dengan sholat duha, karena bukan suatu keharusan, mungkin suatu waktu nanti bisa lakukan seperti itu. Ada waktu misalnya nggak hari Sabtu ini, hari Ahad besok misalnya. Kemudian sholat di sini, kemudian diam sampai matahari itu meninggi 15 menit setelah matahari terbit, kemudian lakukan sholat isyraq tadi 2 rakaat. Nah, itu kaitannya dengan sholat duha. Sholat duha di awal waktu itulah sholat isyraq tadi. Karena dalam hadis disebutkan sholat isyraq itu dengan istilah subhatid duha. Sholat duha yang dilakukan pagi-pagi, artinya di awal waktu. Nah, terus yang kedua, hadis ini jadi dalil bahwa waktu sholat asar dimulai ketika waktu sholat zuhur berakhir. Tidak ada waktu pemisah dan tidak waktu istirahat atau bersekutu. Iya, artinya di sini tidak ada waktu yang gabung. Tidak mungkin bertabrakan waktu zuhur dan asar. Waktu zuhur berakhir, maka waktu asar masuk. Ya, waktu zuhur berakhir, waktu asar langsung masuk. Jadi bersambung ketika itu. Tidak ada selang. Ya, tidak ada selang waktu. Ya, selang waktunya berapa menit tidak ada. Waktu zuhur berakhir langsung waktu asar. Terus berikutnya, nomor 3. Waktu sholat asar ikhtiyari pilihan masih berlaku selama matahari masih putih cerah. Ketika matahari menguning, maka berakhir waktu ikhtiyari untuk sholat asar. Setelah itu berlaku waktu asar darurat sampai tenggelam matahari, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, berarti ia telah mendapati waktu asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu darurat ini berlaku mereka yang memiliki uzur, seperti bagi wanita haid yang baru suci, orang kafir yang baru masuk Islam, orang yang tidur dan baru terbangun, orang yang pingsan dan baru sadar, serta orang yang terluka parah dan sibuk mengurus lukanya. Mereka-mereka ini boleh sholat asar meskipun matahari sudah menguning dan dianggap sholatnya dikerjakan adaan pada waktunya. Baik, ini istilah-istilah penting ini. Berarti waktu sholat asar ada 2. Waktu asar itu ada 2. Pertama waktu ikhtiyari. Yang kedua waktu darurat. Waktu ikhtiyari tadi disebutkan di sini sampai kapan itu? Masih putih cerah, berarti sampai matahari menguning. Dari matahari menguning sampai matahari tenggelam, ini namanya waktu darurat. Dari matahari menguning sampai tenggelam,
Ini namanya waktu darurat. Kita memilih kalau sholat asar, Bapak Ibu sekalian, sholat asar itu sampai matahari menguning. Jadi kalau sekarang ya sekitar setengah jam sebelum maghrib itu nanti terlihat. Dari matahari menguning sampai matahari tenggelam itu sudah masuk waktu darurat. Waktu darurat ini cuma berlaku untuk orang-orang yang punya uzur. Misalnya ada ibu baru suci haid di waktu itu, dia baru suci haid sekitar jam 5 sampai maghrib. Sholat asarnya dikerjakan atau tidak? Dia segera mandi lalu sholat asar. Selama masih dapati 1 rakaat, maka dikatakan dia dapati waktu asar saat itu. Misalnya mepet sekali, dia mandi. Ibu-ibu kan biasanya mandinya lama, betul nggak ibu? Taruhlah mandi 5 menit, nggak mungkin, 10 menit lah, 10 menit. Lalu kemudian sudah selesai waktu sholat asar ini sampai tenggelam matahari, artinya maghrib itu sisa 5 menit. Masih dapat situ kemungkinan 1 rakaat. Maka kata Nabi SAW di sini, siapa yang dapat di 1 rakaat sholat asar berarti sudah dapati sholat asar. Berarti dia kerjakan 1 rakaat tadi dia dapat di waktunya, sudah dianggap dia kerjakan sholat asar di waktunya. 3 rakaat itu misalnya 3 rakaat di luar waktu asar karena sudah masuk maghrib, itu sudah dianggap dikerjakan sholat asar di waktunya. Itu bagi orang yang dapat waktu darurat. Jadi ada yang dikenal waktu ikhtiyari, ada yang dikenal waktu darurat. Waktu ikhtiyar di sini ini yang berlaku bagi kita, waktu pilihan. Namun kalau waktu darurat cuma berlaku untuk orang-orang yang punya uzur saja, yang punya uzur. Jadi tadi apa contohnya situ dituliskan? Orang kafir. Ada lagi orang kafir baru masuk Islam, baru masuk Islam jam 5, disuruh mandi kemudian sholat asar. Apalagi orang pingsan. Orang pingsan baru sadar jam 5 tadi, maka segera dia ambil wudhu kemudian dia sholat. Apalagi orang yang terluka. Orang yang terluka, dia sibuk-sibuk ngurus luka. Darah najis atau tidak? Darah manusia najis atau tidak? Jumhur ulama bahkan ada kata ijma dari para ulama, darah dihukumi najis. Darah itu dihukumi najis. Maka dia sibuk tadi ngurus ini darahnya ini, terutama darah yang banyak. Darahnya di sini dia sibuk untuk ngurus ini supaya dia bisa sholat. Karena sibuk ngurus darah tadi, akhirnya waktunya mepet sekali, mau habis tadi waktunya. Dia dapati waktu darurat, dia kerjakan tadi karena punya uzur. Maka yang punya sebab-sebab kayak tadi ya diperintahkan untuk tetap mengerjakan sholat asar walaupun ada uzur, dia kerjakan di waktu darurat semacam itu. Kemudian di sini disebutkan juga mereka-mereka ini boleh sholat asar meskipun matahari sudah menguning dan dianggap sholatnya dikerjakan adaan. Cara pengerjaan sholat itu, kalau kita kerjakan sholat pada waktunya itu namanya niatannya adaan. Namun kalau sudah di luar waktu baru kita kerjakan sholat tadi namanya qadhaan. Jadi ada istilah dua ya, adaan dan qadhaan. Adaan itu artinya kerjakan sholat pada waktunya. Qadhaan ini sudah kerjakan sholat di luar waktu. Misalnya qadha gimana? Contoh, subuh orang ini sudah punya kebiasaan bangun subuh jam 4, terus dia lakukan sholat subuh. Namun nggak tahu ada masalah apa, ternyata suatu waktu dia sholat subuh, bangunnya itu waktunya paginya dia bangun jam 8 pagi. Kalau nggak paling ekstrim lah 10 pagi. Kerjakan sholat subuh atau tidak? Kerjakan atau tidak? 10 pagi loh. 11 pagi, 11 jam 11.
baru bangun, kerjakan nggak? Kerjakan. Dia nggak sengaja ini bukan kayak kerjaan mahasiswa misalnya sudah tahu jamnya jam 4 dia matiin lagi terus ditinggal, akhirnya bangunnya jam 11 tadi. Kalau seperti ini keterlaluan, dia dianggap menunda sholat. Namun kalau ini dia memang bukan karena kesengajaan dia, ya ada suatu sebab, mungkin karena keletihan atau capek, sehingga waktu sholat subuh tadi tidak bisa kerjakan pada waktunya, akhirnya bangun tadi misalnya jam 8 pagi. Maju di sini semua. Maka kalau dia kerjakan jam 8 pagi itu namanya sholat qadhaan, bukan lagi adaan menurut sebagian ulama. Kalau adaan itu berarti masih kerjakan sholat subuh pada waktunya. Adaan itu masih kerjakan sholat subuh di waktunya. Namun kalau qadhaan itu sudah keluar waktu. Jadi bedakan. Ada yang sholat kita kerjakan pada waktunya, istilahnya apa? Adaan. Ada sholat yang kita kerjakan di luar waktu, istilahnya apa? Qadhaan. Ya. Terus baca lagi yang keempat. Waktu sholat maghrib dimulai sejak matahari tenggelam sampai cahaya merah di ufuk belum hilang. Waktu maghrib ini berlaku sekitar 75 sampai 90 menit. Waktu maghrib ini berlaku sekitar 75 sampai 90 menit. Ini cuma hitungan para ulama saja ketika mereka memperkirakan lamanya waktu sholat maghrib tadi, yaitu mulai dari matahari tenggelam sampai cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Jadi biasanya proses matahari tenggelam tadi menguning, kemudian matahari tenggelam, bulatannya utuh tenggelam, masih tersisa cahaya merah di situ. Selama cahaya merah ini masih ada, itu masih menunjukkan waktu maghrib. Namun ingat, waktu maghrib ini sangat-sangat singkat sekali. Sehingga di sebagian tempat, ini mungkin jarang temukan di Jogja, di sebagian tempat sholat maghrib antara azan dan iqomahnya itu tidak ada selang waktu. Setelah azan langsung iqomah. Ini biasa ditemukan di Indonesia Timur. Ya. Antara azan maghrib, azan maghrib sudah selesai, dia tidak tunggu untuk orang sholat sunnah dulu. Namun setelah itu langsung iqomah. Ini memakai pendapat dari Al-Qadi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghaya wa Takrib. Beliau katakan bahwasanya waktu sholat maghrib cuma satu waktu. Ya, menganggap waktu sholat maghrib cuma satu waktu. Satu waktunya itu apa? Dengar azan, terus kemudian memakai pakaian, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid, lalu kerjakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian tutup dengan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Waktunya selesai. Makanya disebut satu waktu. Sehingga antara azan dan iqamah itu mereka tidak kasih selang waktu untuk sholat sunnah. Namun pendapat yang tepat, antara waktu maghrib saja ini dikatakan 2 waktu. Artinya ada waktu awal, ada waktu akhir. Waktu awalnya tenggelamnya matahari, waktu akhirnya itu selama ya ufuk merah, cahaya ufuk merah itu tidak hilang. Berarti kalau sudah hilang waktu berakhir. Di situ ada 2 waktu. Kalau di situ ditetapkan 2 waktu, berarti waktunya masih panjang. Sehingga tidak tepat kalau ditetapkan di situ 1 waktu. Dan juga prakteknya sholat qobliyah maghrib itu masih dilakukan oleh para sahabat. Bahkan mereka cerita kalau masuk di waktu maghrib, sebelum sholat maghrib itu dilaksanakan, para sahabat itu sudah sholat menghadap tiang-tiang sehingga kelihatan masjid itu penuh. Orang-orang yang datang itu kira sholat maghrib sudah selesai, padahal itu baru sholat sunnah qobliyah maghrib. Dan juga Nabi SAW itu mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syah. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, lakukanlah qobliyah maghrib bagi siapa yang mau. Berarti kalau nggak mau nggak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya qobliyah maghrib itu masih ada. Berarti azan dan iqamah boleh ada selang waktu di situ. Namun mungkin bahwa tidak terlalu lama. Misalnya 15 menit, ya, 10 menit, 15 menit masih boleh.
Nah, kemudian waktu sholat isya nomor 5. Waktu sholat isya dimulai dari cahaya merah di ufuk menghilang hingga pertengahan malam, dihitung dari waktu maghrib hingga waktu subuh. Baik. Kita hitung di sini waktu isya itu berawal dari cahaya merah di ufuk barat itu hilang, berakhir ketika pertengahan malam. Pertengahan malam jam berapa? Coba lihat, malam itu dihitung malam ya, kita sebut malam itu dihitung dari tenggelamnya matahari. Maghrib berarti ya, maghrib sampai dengan terbit fajar subuh, berarti masuk subuh. Maghrib jam berapa sekarang? 18.03 subuh 04. Pas ini. Sekitar berapa jam ini? Sekitar berapa jam jaraknya dari maghrib ke subuh? 10 jam. Pertengahan malam berarti tengah-tengahnya dibagi 2, berarti berapa? 5 jam. 5 jam ditambahkan ke jam 6, berapa berarti? Sekitar jam itu waktu sholat isya berakhir. Ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya waktu sholat isya berakhir ketika azan subuh. Dan ini jadi pilihan kita biasanya dulu, karena ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi biasanya bapak atau ibu-ibu yang mau kerjakan sholat isya, waktunya masih lama, nanti aja jam 1 malam. Di akhirnya tidur dulu, bangun jam 1 atau jam 2, lalu lakukan sholat isya sekalian tahajud. Kalau kita lihat dari hadisnya, itu tidak lagi membicarakan batasan waktu sholat. Yang membicarakan batasan waktu sholat ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu membicarakan waktu sholat. Ada waktu awalnya cahaya merah di ufuk barat itu hilang, berakhir itu ketika pertengahan malam. Nah, ini pertengahan malamnya ada pagi ini. Dan ini lebih hati-hati ya. Kita katakan bahwasanya berakhirnya pada waktu tersebut. Dan ini tanda waktu sholat subuh itu tidak bersambung dengan waktu sholat lainnya. Seandainya standar waktu sholat itu harus bersambung dengan waktu sholat lainnya, berarti sholat subuh harus bersambung dengan sholat zuhur, waktunya panjang. Wah, enak sekali itu. Enak nggak? Wah, enak banget. Kalau semua waktu sholat mesti bersambung, berarti ada waktu sholat yang nanti bersambung kayak subuh ini bersambung ke waktu zuhur. Lama sekali. Ya sudah, kita subuh jam 9 aja. Namun nggak bersambung di sini. Menunjukkan bahwasanya ketika ini kita nyatakan tidak bersambung, sholat subuh waktunya berdiri sendiri, tidak bersambung dengan waktu isya, kemudian tidak bersambung dengan waktu sholat zuhur. Dan itulah kenapa sholat subuh tidak dijamak dengan satu sholat pun. Sedangkan sholat zuhur dan asar dijamak, kemudian sholat maghrib dan isya kita jamak, karena waktunya masih bersambung. Sholat zuhur dan asar kita jamak ya kan? Jamak sholat, jamak takdim maupun jamak takhir. Sholat maghrib dan isya juga kita jamak sholat tersebut. Ya, kita jamak sholat tersebut, jamak takdim atau jamak takhir. Alasannya kenapa? Dua sholat ini masing-masing ini, dua pasang ini masing-masing waktunya bersambung. Zuhur bersambung ke waktu asar, maghrib bersambung ke waktu isya. Sehingga subuh tidak dijamak dengan apapun. Subuh tidak dijamak dengan waktu isya, subuh tidak dijamak dengan waktu zuhur. Itulah hikmahnya supaya kita itu bangun subuh. Coba kalau ada pilihan isya dijamak dengan sholat subuh, coba apa jadinya?
Apa jadinya coba? Apa jadinya? Semua ada jamaah? Enggak, semua pada jamaah sholat. Sudahlah, saya sudah capek ini Ustaz, saya jamaah sholat isya dan subuh saja. Subuh dimajukan, jamaah subuh sepi. Kalau enggak, subuh dijamaah dengan zuhur, ya sudah semua bangun kesiangan saja. Enggak ada yang manfaatkan waktu pagi. Padahal waktu pagi itu Nabi SAW doakan. Dalam hadis Sakhr al-Ghamidi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW doakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sakhr al-Ghamidi itu seorang pedagang. Dia tahu hadis ini. Nabi SAW doakan keberkahan pada waktu pagi. Maka setiap paginya dia manfaatkan waktu tersebut untuk dagang. Akhirnya karena manfaatkan waktu pagi untuk dagang, dia jadi saudagar yang kaya raya. Dan rata-rata orang yang jualan pagi itu cepat habis. Coba lihat orang yang jualan nasi kuning pagi-pagi itu dibandingkan dia jualan di siang, mana yang lebih cepat habis? Orang lebih cari sarapan kan? Ya kan? Lebih cepat. Tanda berkah. Berkahnya di situ. Makanya di situ ada persyariatan. Di waktu pagi ini ada persyariatan sholat subuh. Berkahnya di situ. Makanya di waktu pagi juga disyariatkan untuk melakukan, ada situ dianjurkan baca zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berapa kali bacanya? 3 kali. Ada lagi baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Zikir pagi, waktu berkah. Para ulama juga senang kalau buat kajian itu pagi-pagi, masih fresh. Makin ke siang hari orang sudah pikiran macam-macam. Yang punya bisnis ngurus bisnis, sudah pikirannya sibuk. Yang mau masuk kuliah sudah mikir lagi, wah nanti siang ini mau kuliah apa, jam berapa. Pagi masih fresh. Makanya belajar yang paling mudah masuk itu pagi hari. Juga kalau ada yang mau menghafalkan Al-Quran, paling mudah masuk juga pagi hari. Kalau malam hari, lebih-lebih lagi malam hari, wah sudah pada pikiran sibuk sana sini. Nah itu. Jadi kita balik lagi tadi, waktu sholat isya mulai dari cahaya merah di ufuk barat itu hilang sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Malam dihitung bagaimana? Dari maghrib sampai subuh. Berapa jam itu kira-kira tadi? Sekitar 10 jam. 10 jam tadi tengah-tengahnya berarti 5 jam. Berarti waktu sholat isya itu berakhir sekitar jam 11 malam. Lanjut lagi waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh berlaku mulai dari terbit fajar kedua, yaitu fajar sodik, hingga matahari terbit. Waktu sholat subuh ini tidak bersambung dengan sholat sebelum atau sholat sesudahnya. Ya, waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar sodik, fajar kedua. Fajar itu ada 2 macam. Ada fajar pertama itu fajar kadzib. Yang kedua itu fajar sodik. Muncul fajar sodik, terus terang sampai datang pagi. Kalau fajar kadzib itu baru ada cahaya terus gelap lagi. Kalau kita mau lihat langsung saat ini agak sulit, kecuali kalau di tempat yang tinggi. Dan lebih nampak lagi kalau orang itu lagi terbang di atas pesawat sana, lebih terlihat jelas itu fajar sodik masuk. Nah ini berakhir ketika matahari terbit. Berarti matahari terbit sudah berakhir waktu sholat subuh. Ya, matahari terbit tadi sudah berakhir waktu sholat subuh. Tidak ada lagi boleh sholat subuh setelah itu, kecuali tadi orang yang punya uzur, lupa atau ketiduran. Kata Nabi SAW, "Man nama aw nasiya," siapa yang tertidur atau dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa aqimis sholata lidzikri," kerjakanlah salat ketika ingat.
Nah, ini menunjukkan waktu sholat disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Sekarang kita lihat penyambutan waktu sholat dalam Al-Quran, karena masih menyambung dengan hadis tadi. Dibaca di bawahnya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh, karena ingatlah sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, membicarakan waktu sholat itu hanya 3 waktu. Coba lihat kesimpulannya di bawah, dibaca Pak Faisal. Waktu yang pertama yang disebutkan adalah waktu duluk. Yang dimaksudkan adalah waktu setelah matahari tergelincir mengarah ke arah barat, arah matahari tenggelam. Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah sholat zuhur yang berada di awal waktu duluk, dan sholat asar yang berada di akhir waktu duluk. Waktu kedua adalah qasaqil lail, yang dimaksudkan adalah gelap malam. Sholat yang dikerjakan di awal qasaq adalah sholat maghrib, sedangkan di akhirnya adalah sholat isya. Waktu ketiga adalah waktu fajar, disebut dalam ayat dengan Qur'anal fajri, yang dimaksud adalah sholat fajar atau sholat subuh. Sholat subuh disebut Qur'anal fajri karena saat subuh adalah waktu yang disunahkan untuk memperlama bacaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran saat itu karena disaksikan oleh Allah, oleh malaikat malam dan malaikat siang. Nah, coba kita lihat. Waktu dibagi 3. Waktu sholat di sini dibagi 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Cuma 3 saja. Kerjakanlah sholat pada waktu dulu 1. Kerjakanlah sholat pada waktu ghasaq 2. Kerjakanlah sholat pada waktu subuh 3. Yang pertama pada waktu dulu liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir ke barat. Waktu dulu di sini ada 2 sholat. Matahari tergelincir ke barat, matahari jatuh ke barat, itu 2 sholat. Yaitu yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar. Berarti sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian waktu ghasaq, ketika matahari sudah tenggelam, sudah masuk gelap malam. Ketika matahari sudah tenggelam masuk gelap malam, ada 2 sholat di situ, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu sholat subuh. Dan ini kesimpulannya, inilah dalil mengenai waktu sholat yang kita jamak. Jamak sholat itu dalilnya itu ini. Yang boleh dijamak berarti yang pertama waktu dulu. Apa tadi sholat apa? Zuhur dan asar. Berarti sepakat ulama sholat yang boleh dijamak zuhur dan asar. Kemudian waktu yang kedua tadi ghasaq, waktu malam. Situ ada sholat maghrib dan isya. Berarti yang boleh dijamak adalah maghrib dan isya. Baru kemudian waktu yang ketiga itu adalah waktu sholat subuh. Berarti sepakat ulama dari ayat ini sholat yang dijamak zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Maka tidak boleh sholat asar dijamak dengan sholat maghrib. Ya, tidak boleh sholat asar dijamak dengan sholat maghrib. Misalnya dia tinggal di kota besar di Jakarta, macet parah. Dia keluar jam 2. Keluar kantor misalnya dia keluar jam 2, dapati waktu asar pas di kendaraannya dan macet di perjalanan, di tol misalnya.
Mau tinggalkan kendaraan nggak bisa. Apakah boleh dia kerjakan tadi asar dia undur, kemudian dapati waktu maghrib, akhirnya dia kerjakan salat asar di waktu maghrib? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Asar tidak boleh dijamak dengan waktu maghrib. Berarti apa yang dia lakukan? Salat asarnya di mana? Pilihannya dua. Satu, kalau kendaraannya bisa ditinggal. Dan ada kendaraan yang bisa ditinggal. Motor bisa ditinggal enggak? Hah? Kemudian laksanakan sholat, bisa kan? Bukan ada alasan berarti. Kalau kendaraan pribadi dilihat. Kalau kendaraan yang bisa ditinggal ketika itu untuk bisa melaksanakan sholat asar bisa di tempat yang dia dapati, maka dia lakukan. Namun kalau tidak bisa, berarti dia lakukan sholat dalam keadaan macet tadi di atas kendaraan. Terpaksa dia lakukan seperti itu. Arahnya kemana Ustaz? Mungkin nggak dia hadap barat? Mungkin atau tidak? Tidak. Padahal saat sholat menghadap kiblat, maka menghadap kiblat jadi gugur. Terus berdiri bisa enggak? Padahal rukun sholat itu harus berdiri. Rukun sholat untuk melaksanakan sholat wajib yaitu sholat subuh maka harus berdiri. Ini tidak bisa, berarti gugur. Berarti dia sholat dengan cara duduk menghadap ke arah manapun. Ya, menghadap ke arah manapun. Itu cara dia melakukan sholat tadi. Maka tidak boleh menjamak sholat asar ini ditunda sampai waktu maghrib. Tidak boleh, karena sepakat ulama tadi yang boleh dijamak sholat zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Zuhur dan asar inilah yang namanya waktu liduluki syamsi. Sedangkan maghrib dan isya ini namanya ghasaqil lail. Sedangkan sholat subuh berdiri sendiri, tidak gabung dengan sholat sebelumnya, tidak bergabung dengan sholat sesudahnya. Dan ini jadi dalil juga bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya sholat subuh itu dianjurkan bacaannya panjang-panjang, lama. Nanti tinggal menyesuaikan keadaan imam mana, bagaimana, mampu atau tidak. Namun dianjurkan untuk membaca surat yang lebih lama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Dikarenakan sholat subuh cuma 2 rakaat, maka dibuat lebih lama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Dan ketika itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat malam, disaksikan oleh malaikat siang. Artinya turun hadir ketika pelaksanaan sholat subuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk pembahasan pagi ini. Masih tersisa hadis kan 154 sampai 156. Insyaallah pertemuan berikutnya kalau diizinkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sesi pertanyaan, Ustaz? Iya. Ya. 2 dari ikhwan, 2 dari akhwat. Mungkin kita mulai dari ikhwan dulu. Sudah. Bisa lewat kertas juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Kita lagi sholat. Kita ada lagi dalam sholat ini ya. Jadi imam. Atau lagi baca di luar sholat. Ya, baik di luar sholat. Baik. Kalau di dalam sholat, misalnya saya setelah Al-Fatihah, mulai dari pertengahan surat, ya, dia sudah baca amin, terus mulai langsung tanpa pakai bismillah sama sekali. Tahu kan sudah di awal, maka dia tinggal lanjutkan. Misalnya, kalla bal tuhibbunal ajilah, pertengahan itu. Keterangan dari surat Al-Qiyamah. Maka dia mulai langsung dari tengah tanpa baca ta'awudz kalau di dalam sholat, karena ta'awudznya sudah di awal. Tanpa baca bismillah lagi, karena ini bukan dari awal surat. Kemudian kalau di luar sholat lagi baca buka Al-Quran,
maka kalau dari pertengahan cukup mulai dari ta'awudz. Ya, cukup mulai dari ta'awudz. Yaitu dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus dari pertengahan surat yang dia mulai. Seperti itu. Ada lagi? Bapak ya. Waktu sholat maghrib apa boleh dari ru'yah sekarang misalnya tidak mengadakan jam, apalagi lagi mendung, bisa-bisa sebelum jam atau sebelum waktunya maghrib, kalau di ru'yah itu sudah jelas, sudah tak bisa, sudah terlihat jelas mendung sekali, apakah sudah boleh sholat maghrib? Yang pertama. Yang kedua, ini ada waktu maghrib sampai 75 sampai 90 padahal dulu saya pernah baca ada hadis yang mengatakan bahwa jamaah waktu ada sahabat yang sholat maghrib dengan Rasulullah kemudian keluar dari masjid itu masih bisa melempar tombak sampai kelihatan, tombaknya itu masih kelihatan. Padahal sekarang kalau 75 menit dari maghrib setengah 7 sudah gelap banget, sudah nggak kelihatan kan. Mau pakai yang mana itu? Apakah benar waktu maghrib itu panjang banget sampai 75 menit dari waktunya, atau hanya sekedar sebentar saja sampai tombaknya masih kelihatan, masih kelihatan? Kalau standar 17 sampai 90 menit cuma ijtihad para ulama saja hitung waktunya. Tadi saya cuma nukil dari Syekh Abdul Fauzan yang itu umumnya sekitar sa'ah wa rubu wa sa'ah wa nisf, yaitu sekitar 1 jam 15 menit berarti 75 menit sampai dengan 1 jam setengah berarti 90 menit. Kalau kita hitung sekarang juga hampir sama. Maghrib jam 6. Enggak, yang kita pakai ini dulu. Saya mau hitung yang 75 dulu tadi, jam 6 sampai jam Isya 7.20 ya. Hampir 7.20. Sudah 75 menit lebih. Menunjukkan hampir sekitar itu. Adapun tentang riwayat tadi, memang waktu maghrib tidak secara total langsung gelap begitu, tidak. Masih ada kemungkinan seperti tadi. Namun tadi ini saya perlu cek lagi. Nanti saya baca lagi di waktu-waktu sholat ada enggak yang menyebutkan seperti itu. Namun yang jelas standarnya yang paling gampang kita pakai standar matahari tadi. Matahari tenggelam sampai cahaya di ufuk barat itu menghilang. Adapun tentang prakteknya seperti itu, wallahu a'lam. Nanti saya cek lagi untuk kebenaran hadis tersebut. Baik. Untuk sesi berikutnya dari pertanyaan dari para akhwat, ada mic? Ada. Baik. Nanti ibu bisa dapat kertas juga bisa. Saya baca dulu lewat kertas. Saat tahiyat, pandangan tetap ke arah sujud atau ke arah telunjuk. Saat tahiyat, kita tahiyat ini isyarat dengan jari. Pandangan kita kemana? Pandangan itu menghadap, kalau dalam hadis disebutkan Nabi SAW tidak pernah melampaui isyarat jarinya. Berarti beliau memandang jarinya ketika tahiyat tadi. Ya, beliau memandang jarinya ketika tahiyat. Jadi tidak memandang ke tempat sujud, namun saat tahiyat itu memandang ke jari telunjuk. Ustaz, di dalam setiap sholat kita selalu membaca Al-Fatihah, surat yang lain. Yang jadi pertanyaan, apakah perlu setiap yang membacanya tahu atau mengerti arti setiap ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah? Karena dalam Al-Fatihah terkandung banyak doa yang tersirat. Bagaimana jika kita telah tahu, mengerti artinya, sahkah sholat kita, Ustaz? Kita baca surat tidak diwajibkan sampai pahami artinya ayat demi ayat, kata demi kata. Kalau ada yang bisa merenungkan seperti ini, sudah jadi tingkatan luar biasa ketika dia membaca Al-Quran. Namun kalau dia tidak sampai tingkatan itu, cuma bisa membaca saja, sudah mendapatkan pahala. Bukankah Nabi SAW itu katakan, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing satu huruf ini akan diganjarkan minimalnya 10 kebaikan. Setiap satu tadi itu akan diganjar 10 kebaikan. Berarti tetap dihitung dapat kebaikan tadi. Namun kalau kita bisa merenung maksud ayat ini apa, artinya apa, tafsirnya apa, lebih bagus.
tingkatan lebih tinggi lagi. Namun kalau cuma sekadar membaca saja boleh. Kalau saya sholat syuruknya jam 5.20 itu gimana Ustaz? Tadi jam berapa kita hitungannya? 5.25 matahari baru terbit kan? Kalau 5.20 misalnya itu belum waktu terbit, berarti ya itu waktu saat-saat matahari mau terbit, itu saat muncul dua tanduk setan. Di antara waktu yang terlarang untuk sholat adalah ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Di antara maksudnya adalah di sini saat itu muncul dua tanduk setan. Kenapa dilarang sholat pada waktu itu? Biar tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang musyrik yang beribadah menyembah matahari ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Maka kita tidak lakukan sholat pada waktu tersebut, matahari terbit maupun matahari tenggelam. Jadi nanti akan diundur lagi untuk sholat syuruknya, karena masih waktu terlarang untuk sholat. Saya punya teman kuliah di Amerika, dia bercerita kalau sudah minum bir dan pacaran dengan orang sana. Saya ingin memberitahu tapi agak tidak enak kalau saya memberikan buku. Bagusnya apa Ustaz? Bolehkah diberikan buku Al-Firqatun Najiyah? Buku Al-Firqatun Najiyah terlalu tinggi, baiknya cari buku-buku dasar. Kalau ini dia terjerumus dalam dosa seperti ini, coba kasih buku Al-Kabair tentang dosa besar. Itu karya Imam Az-Zahabi. Di penerbit itu 76 dosa besar yang dianggap biasa. Nah itu bisa dicari. Buku itu insya Allah manfaat untuk memberikan nasihat pada orang-orang yang terjerumus dalam maksiat. Dan ini jadi pelajaran. Orang kuliah di luar negeri harus memikirkan bagaimana keadaan imannya. Muslim sampai minum bir ini berarti menunjukkan memang imannya nggak kuat di sana dan tidak ada bekal ilmu ketika dia belajar di Amerika, walaupun dia belajar ilmu umum. Harus butuh bekal agama juga, karena dengan bekal ilmu agama ini akan membentengi dia dari syubhat, ya, kerancuan-kerancuan berpikir dalam masalah agama, dari syahwat. Syahwat ini termasuk di sini adalah minum bir tadi, berpacaran sampai berzina, itu syahwat namanya. Ilmu yang nanti akan bentengi dia. Makanya dalam surat Fatir ayat 28 disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kalau punya ilmu, maka ilmu ini akan membentengi dia dari maksiat. Kalau tidak punya ilmu, makin mudah untuk bermaksiat. Waktu paling afdol untuk sholat tahajud sepertiga malam terakhir. Tadi kita hitung waktu malam berapa jam tadi? 10 jam. 10 dibagi 3 berapa? Taruhlah 3 jam ya. 3 jam dikurangi dari waktu subuh. Waktu subuh jam berapa? 4. 4 kurang 3 jam 1. Berarti sepertiga malam terakhir dari jam 1 malam, sekitar jam 1 malam sampai waktu subuh. Nah itulah waktu terbaik untuk sholat tahajud. Apakah benar sholat duha yang paling utama dikerjakan 15 menit sebelum zuhur? Sholat duha yang paling utama kata Nabi SAW, hina tarmitul fisal, ketika anak unta mulai merasakan panas. Itu waktu sholat duha yang paling afdal. Berarti makin siang makin afdal. Waktunya berakhir untuk sholat duha 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah berarti sebelum itu. Saya mau bertanya, jika saat khutbah sudah berlangsung sekitar 5 menit dan saat itu juga saya baru sampai masjid, ambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid, apakah harus sholat tahiyatul masjid atau boleh langsung duduk? Karena sebelumnya ada perkuliahan. Lain kali nanti bisa mengatur waktu supaya bisa sholat zuhur itu tepat waktu. Maaf, sholat Jumat di sini lebih di awal. Adapun tadi ketika khotib sudah naik mimbar, sudah berlangsung 5 menit, maka saat itu pilihannya adalah tadi wudhu, kemudian segera lakukan sholat tahiyatul masjid. Karena mengamalkan sabda Nabi SAW,
idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Termasuk yang tadi dengan khutbah, mau dengar khutbah, maka dia lakukan sholat itu masjid dulu dengan lebih ringkas dari biasanya. Artinya tetap dia penuhi rukun dan sunnah-sunnah sebisa mungkin, namun tidak terlalu lama dia melakukannya supaya dapat mendengar khutbah Jumat saat itu. Wallahu a'lam. Dapatkah pahala sholat syuruk jika kita setelah sholat subuh tertidur di masjid? Hadis tadi katakan dia berdiam di situ. Berdiam di sini bukan berarti tidur. Kalau tidur enak sekali ini, berarti lakukan aktivitas tidur saja setelah sholat subuh di masjid sampai nanti jam 5.40. Maka baiknya isi waktu baik-baik di dalam masjid tadi dengan hal yang manfaat. Bagaimana? Berdiam diri itu berada di tempat. Berada di masjid, nggak mesti duduk di sini terus. Boleh di pojok sana dia pindah, boleh di sana gitu boleh. Yang penting masih dalam masjid. Bagaimana jika sudah masuk waktu iqomah tapi masih ada yang sholat qobliyah? Apakah harus ditunggu? Karena kalau ditunggu yang sholat qobliyah biasa tambah terus. Imam itu tidak mesti melihat orang yang sholat qobliyah. Dia sudah memutuskan sekarang sholat dimulai, maka jamaah nggak harus dia perhatikan. Dia tinggalkan jamaah ini, suruh iqomah. Justru jamaah nanti ditimbang-timbang. Ini kalau dia masih di awal-awal sholat, dia batalkan sholat tadi untuk ikuti imam. Namun kalau dia sudah tinggal selesai, yaitu di tahiyat akhir, berarti dia segerakan tadi sholatnya selesai supaya bisa ikuti imam. Imam nggak manut jamaah, namun jamaah yang harus ikuti imam. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat ketika berkumandang iqomah kecuali sholat wajib. Kecuali tadi ya, dia di waktu-waktu akhir yaitu di tahiyat akhir misalnya, maka dia tinggal melanjutkan. Karena kaidah fikih mengatakan al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut lebih baik daripada memulai dari awal. Artinya kalau ini cuma tinggal lanjut dia lebih mudah daripada mulai dari awal, itu butuh lagi ya waktu yang lebih lama. Salat-salat sunnah yang mengikuti salat wajib qobliyah plus ba'diyah. Apakah selain salat subuh, salat tidak disaksikan Allah plus malaikat? Disaksikan, namun lebih disaksikan lagi ketika sholat subuh saat itu. Tanya tentang sholat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah, kalau ditanya tentang sholat rawatib yang nanti dapat janji akan dibangunkan rumah di surga, ada 12 rakaat dalam sehari. Rinciannya 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur, jadi 6. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Isya tidak ada rawatib untuk 12 tadi. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, lalu ba'diyah isya 2 rakaat. Saya ulang, subuh qobliyah subuh 2, lalu qobliyah maghrib, qobliyah zuhur 4, sudah 6 ya. Lalu ba'diyah zuhur 2, sudah 8. Kemudian ba'diyah maghrib, lompat dari asal langsung ke maghrib. Maghrib, ba'diyah maghrib 2, berarti sudah 10. Lalu ba'diyah isya ada 2 rakaat. Akan dijanjikan siapa yang jaga 12 rakaat tadi dalam sehari, maka bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya istana di surga. Ustadz, di kampung saya muazinnya tidak melihat jadwal waktu sholat, jadi ambil waktu biasanya. Waktu kan berubah-ubah. Iya, waktu berubah-ubah, maka tidak bisa perhatikan cuma pakai standar. Ada yang misalnya tahu ini asar jam 3 saja, nggak bisa. Ada yang mungkin masih nganggap asarnya itu jam 3 kurang 1/4, dia azan jam 3 kurang 1/4, terus padahal sekarang azan sudah 3:10 misalnya, maka berarti dia azan sebelum waktunya. Saya pernah lihat seperti ini di beberapa tempat, saya tegur itu seperti itu. Saya katakan, ini Pak, ini masih setengah jam lagi kamu ini sholat, belum waktunya kamu itu azan. Dia karena nganggap 3 kurang 1/4 terus itu untuk asar, akhirnya azan seperti itu terus, dan jamaah sekitar nganggapnya seperti itu. Itu sama saja nanti kalau dia lakukan langsung 5 menit setelah itu langsung sholat, berarti mengerjakan sholat sebelum waktunya. Sholat asarnya jadi tidak sah. Adakah sholat ba'diyah setelah sholat Jumat? Ada.
boleh 2 rakaat seperti dalam hadis Ibnu Umar, boleh 4 rakaat. Boleh memilih 2 rakaat ba'diyah Jumat atau 4 rakaat ba'diyah Jumat. Kata Imam Nawawi, 4 rakaat lebih afdal. Terserah mau dilakukan di masjid ataukah di rumah. Ya, karena 4 rakaat lebih banyak. Yang terakhir, saya biasa kuliah jam 13 sampai 16. Apakah boleh kalau saya izin ke belakang untuk asar tepat waktu? Bisa sholat asarnya jam 16. Ya. Kenapa saya sarankan untuk undur? Dikarenakan kamu bisa sholat nanti dengan teman-teman yang lainnya yang belum sholat asar ketika itu lebih baik. Ya, dan bisa ngajak yang lainnya sambil berdakwah pada yang lainnya. Dan ini masih menunjukkan waktu dan ini belum sampai matahari itu menguning. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pagi yang berkah bagi kita semuanya. Dan insyaallah berlanjutnya kapan? Berlanjutnya insyaallah nanti tanggal 26 Januari. Iya. Saya biasanya pakai kalender Jawa, jadi diingat saja cari hari pasaran Sabtu Kliwon, Sabtu Legi. Ini Sabtu apa? Kliwon. Nah, Sabtu Legi nanti 3 minggu lagi. Sabtu Legi ke Sabtu Kliwon 2 minggu jaraknya. Jadi gitu. Jadi biar kebiasaan ngerti hari pasaran. Ya. Sabtu Kliwon. Ini orang kota tinggal di Jogja nggak hafal hari pasaran. Biar biasa itu. Besok Ahad apa? Ahad apa besok? Ahad Legi. Saat ini Sabtu Kliwon. Besok Ahad Legi. Saya kalau Sabtu dan Ahad saya harus hafal hari pasaran karena jadwal saya cuma dengan hari pasaran. Kecuali hari-hari kerja itu baru saya nggak hafal, baru nggak pakai hari itu tadi. Namun kalau hari weekend itu saya cuma tahu hari pasaran aja. Sabtu Kliwon, Sabtu Legi. Kenapa orang Jawa itu kalau pakai kalender ini untuk penentuan itu nggak perlu lihat kalender lagi? Oh, Sabtu Kliwon sekarang, nanti tunggu lagi Sabtu Legi, dia sudah tahu hitungannya. Orang sepuh itu nggak hafal itu tanggal. Yang dihafal cuma hari pasaran saja. Nah itu biar kembali lagi ke masa lawas dulu, ya, nggak zaman sekarang terus. Biar tahu dulu simba-simba itu kalendernya seperti apa. Oke, ini kemauan cukup. Ya, demikian dari kami. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup oleh Pak Faisal.